Halo semua, apa kabar kalian di rumah? Sudah bangun, sudah sarapan, sudah gosok gigi, sudah ngecek bantalnya ada petanya apa enggak? Oke, kita hari ini akan melanjutkan materi kita masih mengenai hukum, dan pertemuan hari ini kita melanjutkan subbab yang ketiga atau yang terakhir, yaitu berkaitan dengan dinamika pelanggaran hukum. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Check it out. Dinamika pelanggaran hukum. Oke, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Dan yang pertanyaan kedua adalah mengapa terjadi pelanggaran hukum? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas lebih jauh di materi di slide berikutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke slide berikutnya. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Contoh kasus pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Jadi untuk pertanyaan pertama ini sudah terjawab ya. Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Nah, di sini jelaskan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku atau pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, pertanyaan pertama sudah terjawab. Sebab ketidakpatuhan terhadap hukum ada dua hal. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Oke, ini selanjutnya adalah sebab ketidakpatuhan terhadap hukum ada dua hal. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa terjadi pelanggaran hukum, dan di sini dijelaskan mengenai sebab atau alasan ketidakpatuhan terhadap hukum. Dan di sini dijelaskan ada dua. Yang pertama adalah pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Jadi pelanggar hukum itu menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu sudah merupakan suatu kebiasaan, bahkan kebutuhan. Jadi dia melakukannya tanpa memikirkan konsekuensinya, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan kepada orang lain dan lain sebagainya. Jadi mata hatinya itu sudah tertutup. Jadi sudah nggak mikir tentang nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, yang kedua adalah hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Jadi saya menemukan artikel yang menarik di sini. Jadi dikutip dari CNN Indonesia Nasional. Jadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, seiring dengan perubahan manusia yang dinamis, hukum pun juga harus berubah. Jadi tatkala menghadapi manusia yang berubah, hukum harus berubah. Tidak mungkin hukum statis, ujarnya. Misalnya saja lanjutnya terkait dengan perdagangan daring atau online. Wiranto mengatakan pemerintah saat ini berencana untuk mulai membuat aturan tentang pajak perdagangan daring. Kita kewalahan menghadapi pajak perdagangan online. Hukumnya belum ada, tetapi aktivitasnya sudah ada, ujar Wiranto. Berbagai aturan hukum yang telah dibuat dan berlaku di Indonesia nyatanya
menurut Wiranto sudah tidak bisa lagi mengimbangi kehidupan manusia yang dinamis. Wiranto pun berpendapat perlu adanya pemikiran atau terobosan baru untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Itu mengenai penjelasan mengenai hukum yang berlaku tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Jadi kehidupan manusia itu kan dinamis, jadi hukum itu harus menyesuaikan. Jangan sampai itu hukum statis, cuma aturannya cuma itu aja, nggak berubah. Oke, lanjut. Ini ada contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Ini ada 4 lingkungan yang biasanya kita sebagai masyarakat, sebagai individu juga seringkali melanggar peraturan atau hukum. Yang pertama di lingkungan keluarga. Jadi tempat kita bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan orang yang kita cintai, bapak, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, dan lain sebagainya. Jadi di lingkungan keluarga itu contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum itu ya kalau dinasihati orang tua selalu membantah, itu termasuk melanggar hukum dalam keluarga maksudnya ya. Terus yang selanjutnya ada di lingkungan sekolah. Itu di gambarnya kalian lihat itu ada sekelompok siswa bandel yang ingin melompat pagar, ya melewati pagar sekolah. Entah itu mau keluar atau mau masuk sekolah saya tidak tahu. Ya yang intinya itu sangat melanggar kedisiplinan sebagai siswa. Dan saya percaya kalau di SMA Kasar Cendika muridnya baik-baik kok, nggak ada yang seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah di lingkungan masyarakat, yaitu gambarnya ada orang main gaplek, main domino, kartu domino, dan itu ada uang tunai di sampingnya itu. Sebenarnya kalau bermain kartu domino sih nggak apa-apa, menurut saya nggak apa-apa kalau kalian bermain kartu domino, tapi jangan sampai melibatkan taruhan kayak gitu, taruhan uang atau taruhan barang apapun itu, karena itu sudah termasuk kegiatan satu tindakan berjudi dan tentu saja melanggar hukum. Kalau bermain kartu ya bermain yang biasa aja, nggak usah pakai taruhan-taruhan seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah bangsa dan negara, yaitu ada gambarnya jalur yang seharusnya tidak boleh dilewati sepeda motor, malah dilalui atau dilewati oleh sepeda motor. Terus di situ ada tanda silangnya itu berarti sepeda motor tidak boleh melintas. Tapi ada beberapa pengendara sepeda motor yang nekat melewati flyover mungkin ya, jembatan flyover. Oke, lanjut ke macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran itu sangat beragam. Sifat dan jenis sanksi setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Tetapi tujuannya yang sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat itu di buku paket kalian bisa kalian lihat di halaman 56. Tabel 2.1. Sanksi dan norma dalam masyarakat. Kita mengetahui ada 4 norma yang ada dalam masyarakat. Yang pertama norma agama.
Pengertiannya petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, dalam hal ini rasul atau nabi, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya, kita sebagai umat beragama itu harus beribadah, itu kewajiban kita. Terus yang kedua, tidak berjudi. Yang ketiga, suka beramal. Sanksinya jika kita tidak melaksanakan salah satu tindakan dari norma agama itu, yaitu sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, pahala atau dosa. Kalau kita jarang beribadah, gak pernah ke masjid, gak pernah ke gereja, gak pernah berdoa secara pribadi kepada Tuhan, itu nanti sanksinya sudah disiapkan oleh Allah sendiri. Ketika kita sudah meninggal, nanti kita akan masuk surga atau masuk neraka. Itu Tuhan sendiri yang menentukan. Yang kedua adalah norma kesusilaan, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh tindakan yang mencerminkan norma kesusilaan yaitu berlaku jujur. Yang kedua, menghargai orang lain. Sanksinya jika kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan norma kesusilaan, yaitu sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Contohnya merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Jadi jika kalian berlaku tidak jujur, misal membohongi orang tua atau membohongi guru, itu nanti pasti kalian merasakan sensasi yang was-was gitulah di hati kalian, itu kayak merasa bersalah gitu, kayak gitu. Terbakar dalam hati. Oke, lanjut. Norma kesopanan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat. Contoh tindakannya yaitu yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, tidak berkata kasar. Yang ketiga, menerima dengan tangan kanan. Itu berkaitan dengan norma kesopanan ya. Sanksinya tidak tegas. Jika kita melanggar itu tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Jadi kalau misal di masyarakat Jawa itu kan ada suatu kebiasaan ya, kalau misal ada orang yang lebih tua dari kita, posisinya berada lebih rendah dari kita, maksudnya ketika kita berdiri atau berjalan terus ada orang tua yang sedang duduk, itu kita seharusnya membungkukkan badan ketika berjalan sambil bilang permisi Pak, permisi Bu, nyun sewu, kayak gitu. Terus tidak berkata kasar ya. Tidak berkata kasar itu ya kayak itu loh, bahasa Surabayaan itu kayak jancuk anjing kayak gitu ya, jangan dibiasakan ya. Jangan dibiasakan, apalagi terhadap orang yang lebih tua, atau ya sama teman sebaya sih jangan dibiasakan, jangan bilang atau jangan berkata kasar, ucapan kata-kata yang kasar yang sering kita ketahui dalam masyarakat itu merupakan sebuah atau merupakan kata-kata yang kasar. Meskipun saya pernah melakukannya, tapi saya sudah bertobat dan sebisa mungkin saya tidak mengatakan kata-kata kasar. Oke, lanjut ke norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berisi perintah dan larangan. Contoh tindakan yang mencerminkan norma hukum yaitu harus tertib. Jadi harus tertib terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, harus sesuai prosedur. Yang ketiga, dilarang mencuri.
Sanksi jika kita melanggar norma hukum, sanksinya itu tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Kalau kalian mencuri, jika ada orang yang membunuh, berkosa, merampok, itu sanksinya itu tegas karena sanksinya tertulis dalam undang-undang maupun hukum yang berlaku. Dalam tabel di slide sebelumnya maksudnya disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur, misal dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 1 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup atau hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara. Dan hukuman penjara ini dibagi menjadi dua, yaitu hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Yang kedua ada hukuman tambahan. Sini ada 3, yaitu yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan atau penyitaan barang-barang, dan yang ketiga adalah pengumuman keputusan hakim. Yang selanjutnya adalah sifat dari norma hukum selanjutnya adalah nyata. Berarti adanya aturan yang secara material telah diterapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi tindakan pembunuhan itu dituntut dengan hukuman paling lama 15 tahun sesuai dengan pasal 338 KUHP. Lanjut, sanksi hukum diberikan oleh lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, contohnya menghembuskan desas-desus, ya kayak apa ya? Menghembuskan desas-desus itu kayak ngerasan-ngerasani di antar warga masyarakat gitu loh, kayak ya ngerasani gitu. Istilah kerennya itu apa sih? Lupa saya. Nyinyir ya, nyinyir. Terus cemoohan dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Terus jika keduanya tidak mampu mencegah, maka ada sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri, yaitu sanksi psikologis ya dalam hati kita ya. Jadi kita merasa bersalah yang amat sangat gitu, yang mengganggu pikiran kita. Oke, sekian untuk penjelasan materi untuk pertemuan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran saya. Sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama. Sampai jumpa. Bye.